kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah pada hari ini, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini walaupun secara daring, yaitu melewati Zoom. Semoga dengan ini kita dapat menimba ilmu dan mendekatkan diri kepadanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita uswatun hasanah Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang membawa ar-risalah, Rasul yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang dimana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Afwan, sebelumnya apa suara saya kedengaran jelas? Jelas. Oh. Baik, kalau jelas langsung saja ya, sahabat solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dimulainya kajian seminar hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Yulianti Endang Wardani, biasa dipanggil Anti. Alamat saya di Jalan Pulau Damar, Gang Nusa Indah 2, Sukaramai, Bandar Lampung. Dan tugas saya di divisi NSBL sebagai divisi event. Insya Allah saya akan menjadi moderator yang memandu kajian kita pada malam hari ini. Sebelum saya membacakan susunan acara, saya akan memberikan sedikit informasi tentang Nikop Squad. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu Nikop Squad, atau ada yang belum tahu mungkin apa itu sebenarnya Nikop Squad gitu kan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit apa itu Nikop Squad, komunitas seperti apa sih Nikop Squad itu. Jadi, Nikop Squad adalah suatu perkumpulan yang menyatukan para muslimah yang sudah bernikop ataupun yang belum bernikop untuk lebih menguatkan ukhuwah, wadah di mana para muslimah bisa menemukan semangat dalam bercadar, semangat dalam mengamalkan sunnah, dan semangat dalam berhijrah menuju Islam yang kafah. Nikop Squad sendiri sudah mempunyai beberapa cabang. Salah satunya ada di Lampung, yang dimana di Lampung ini pun alhamdulillahnya sudah mempunyai anak cabang juga, yaitu namanya Nikop Squad Bandar Lampung, yang sekarang sedang mengadakan kegiatan yang perdana ini. Tinggali ya Allah. Apa sekali lagi, tolong suaranya dimatikan dulu ya. Yang suaranya belum dimatikan, tolong dimatikan dulu terlebih dahulu supaya tidak ketimpa-timpa. Oke, saya lanjutkan. Jadi NSBL ini adalah singkatan dari Nikop Squad Bandar Lampung yang berdiri pada tanggal 11 Maret 2021. Prinsip dari Nikop Squad Bandar Lampung ini didirikan untuk memberi manfaat yang insya Allah di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya tujuannya itu apa sih? Tujuan visi dan misi Nikop Squad Bandar Lampung ini gitu. Untuk yang belum tahu, saya kasih tahu sedikit. Visi dari Nikop Squad ini yaitu membangun wadah silaturahmi, wadah dakwah, wadah informasi, kreasi, penulis, donasi, dan wadah pengusaha. Dengan misi menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan di dunia dan akhirat untuk para muslimah dan nikobis. Dan untuk pengurusnya atau pendiri dari Nikop Squad itu sendiri, mungkin ada yang belum tahu, Nikop Squad itu sendiri didirikan oleh Umu Indadari sebagai founder dari Nikop Squad dan Teh Nada Rifani sebagai pembina dari Nikop Squad Lampung dan Nikop Squad Bandar Lampung. Untuk ketua dari Nikop Squad Lampung ada Umu Siska Agustin, dan untuk ketua Nikop Squad Bandar Lampung ada Umu Risma Dewi. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja saya bacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah
pembukaan, yang kedua adalah pengenalan pemateri, yang ketiga adalah materi kajian, yang keempat tanya jawab, yang kelima penutup. Untuk kajian kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pengenalan pemateri kajian kita pada malam hari ini yang akan diisi oleh Ummu Hening Martikasari, ahli Madiyah Kebidanan. Kegiatan atau aktivitas beliau sekarang sebagai entrepreneur beauty salon and skincare dan sebagai ibu rumah tangga. Dan tugasnya di divisi Nikop Squad Bandar Lampung sebagai divisi kesehatan. Baiklah, selanjutnya acara yang ketiga yaitu penyampaian materi kita pada malam hari ini yang akan diisi oleh Ummu Hening Martikasari dengan tema hak reproduksi wanita dalam Islam. Kepada Ummu dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asif Jidan, sebelumnya suara anak kedengaran jelas atau tidak? Dengar, Umu. Jelas, Momo. Jelas, Masya Allah. Ummu. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Marilah kita. Ngomong ke bos. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada detik ini, pada malam ini di mana kita semua telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit bertolabul ilmi, untuk sedikit menambah ilmu, baik itu ilmu agama ataupun ilmu dunia, karena sesungguhnya sejatinya kita pada saat ini yaitu sedang tinggal di dunia untuk sementara dan kekal kita ada di akhirat. Ya, pada kesempatan ini insya Allah saya akan membahas mengenai hak-hak reproduksi wanita dalam Islam. Telah kita ketahui bersama bahwa kita di dunia ini diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Ya, next. Umi next. Umi Risma. Umi Risma next. Ya, bentar, Next. Ya, sebagai pembukaan kita akan membahas mengenai surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Di sini Allah sudah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia telah diciptakan berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Ya, hanya ada dua gender yaitu gender laki-laki dan perempuan. Selain dari itu, ya, itu adalah buatan manusia yang sering kita dengar pada saat ini sedang marak sekali yang namanya transgender. Ya, transgender ini adalah perubahan gender yang dilakukan oleh seseorang karena seseorang tersebut merasa bahwa dirinya tidak sesuai dengan apa gendernya. Ya, ini sudah menyalahi kodrat. Di sini juga Allah telah menjelaskan bahwa kita diciptakan untuk berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar saling mengenal untuk menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah, insya Allah. Dan di sini dijelaskan pula Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa ya. Jadi Allah di sini tidak membedakan antara
gender laki-laki dan perempuan. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja, ibadahnya saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Ya, seperti kita ketahui bersama, reproduksi. Apa sih reproduksi? Jadi reproduksi ini berasal dari dua suku kata, yaitu re dan produksi. Apa sih re? Re ini adalah mengulang kembali, sedangkan produksi ini adalah produksi ini adalah menghasilkan sesuatu. Secara harfiah atau secara global ya, reproduksi ini artinya beranak pinak. Ya. Sedangkan apa sih arti dari hak-hak reproduksi? Ya, hak-hak reproduksi ini adalah hak-hak beranak pinak secara aman dan nyaman. Ya, aman artinya sehat, nyaman artinya bahagia. Pada tahun 1994 ya, diadakan deklarasi di Kairo yang menghasilkan konvensi PBB. Di mana pada konvensi PBB ini menghasilkan 3 hak reproduksi wanita secara global. Yang pertama adalah hak menerima informasi, yang kedua adalah hak didengar keputusannya terhadap informasi yang diterima, yang ketiga adalah hak untuk dilayani. Sebelumnya, Asif Jidan, penjelasan saya kecepatan atau tidak, Ukti? Enggak, Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Jadi penjelasan di sini adalah sebagai contoh ya, misalnya kita memiliki keluhan. Keluhan yang paling sering kita alami itu adalah nyeri haid atau istilah medisnya adalah dysmenorrhea. Jadi kita mengalami keluhan nyeri haid, kita datanglah ke salah satu rumah sakit. Jadi di awal masuk kita rumah sakit, kita dihadapkan oleh customer service atau di bagian pendaftaran. Pada saat pendaftaran kita mengungkapkan keluhan kita. Jadi yang namanya di rumah sakit, customer service pun biasanya sudah mengerti ya, ini kalau keluhannya ini mau kemana, mereka sudah sedikit lebih paham. Jadi dari customer service ini menyarankan kita untuk ke dokter kandungan. Jadi kata customer service, oh iya Ibu, untuk keluhan Ibu ini berhubungan dengan kandungan. Jadi kita sarankan Ibu untuk ke spesialis OB-GYN atau spesialis kandungan. Ya, informasi pertama, hak pertama yang sudah kita dapat. Lalu kita tanya lagi, dokternya siapa aja ya Mbak? Nah, lalu bagian customer service menjelaskan ada dokter A dan B. Jadi ada 2 dokter kandungan dalam salah satu rumah sakit itu. Ternyata pada saat kita lihat namanya ada salah satu dokter yang perempuan ya, dokter Fulana ya. Kita mau nyari nyaman nih, nyamannya dengan sama-sama ahwat atau sama-sama perempuan. Oh iya Mbak, saya maunya dengan dokter yang perempuan saja. Oh iya, baik Ibu. Nah, sudah berarti hak kita yang kedua, hak untuk didengar keputusannya. Jadi keputusan kita untuk memilih dokter B sudah didengar, ya, sudah mendapatkan hak yang kedua. Lalu setelah dijelaskan oleh customer service untuk jadwal praktek dokter, ya, sudah didaftarkan. Lalu yang ketiga adalah hak untuk dilayani. Hak untuk dilayani ini kita dapatkan pada saat di ruangan dokter. Jadi di ruangan dokter ini kita mendapatkan hak konsultasi, mendapatkan hak pelayanan seperti di USG, ya, mendapatkan resep obat dan segala macam. Jadi 3 hak itu sudah kita dapatkan, ya, sudah kita dapatkan. Lalu secara kodrati perempuan menanggung fungsi reproduksi seperti mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Di sini Allah telah menjelaskan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Yang artinya kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapak, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkan susah payah pula, mengandung sampai menyapihnya hingga 30 bulan. Ya, di sini Allah menjelaskan bahwa memerintahkan kita pula untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi di sini Allah menspesifikasi atau mengkhususkan kepada ibu, ya, kepada perempuan. Di sini Allah telah menjelaskan bahwa di sini ibu bebannya mengandung, ya.
mengandung susah payah ya. Di sini sudah banyak umahat ya, alhamdulillah yang sudah merasakan mengandung ya, di mana mengandung dari 0 bulan hingga 9 bulan itu pasti banyak lika-liku ya, banyak perjuangan, banyak suka dukanya. Insya Allah nanti seminar kita ini insya Allah akan dilaksanakan per 2 pekan sekali. Insya Allah nanti kita akan bahas satu-satu ya. Sekarang kita akan bahas secara global. Lalu melahirkan dengan susah payah pula, ya melahirkan juga ya, karena melahirkan ini ya yang kita pertaruhkan adalah hidup dan mati. Bukan hanya hidup dan mati kita saja, tetapi hidup dan mati bagi kandungan yang janin yang kita kandung. Mengandung sampai dan menyapihnya hingga 30 bulan. Jadi dimaksudkan di sini mengandung sampai menyapih, jadi mengandung selama 9 bulan, lalu 21 bulannya adalah kurang lebih hampir 2 tahun untuk menyusui. Lalu setelah dewasa hingga umur yang mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Ya, di sini Allah mengajarkan kita untuk berdoa yang seperti ini ya, yang bisa kita panjatkan. Next, Nah, di sini ada 3 kategori hak-hak kaum perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi. Yang pertama adalah hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Ya, otomatis karena perempuan ini memiliki resiko yang teramat besar pada alat reproduksinya, tentu kita memiliki hak jaminan dan keselamatan ya. Seperti pada Undang-Undang Kesehatan Pasal 7. Ya, setiap orang berhak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Nih, contohnya aja dalam soal menstruasi ya. Dalam hal menstruasi ini kita juga banyak keluhan ya. Ada yang nyeri haid, ada yang nyeri perut ya, nyeri punggung, lalu ada yang payudaranya membengkak, kembung, bahkan sampai mual muntah dan pingsan. Ya, itu salah satunya ya yang sering kita alami. Lalu mengandung ya, mengandung pun ini resikonya besar ya, dari 0 bulan hingga 9 bulan ya, yang dibagi menjadi 3 trimester, trimester awal 1, trimester 2, trimester pertengahan, dan trimester ketiga adalah trimester akhir. Dari trimester-trimester ini juga banyak ujiannya ya, biasanya kalau trimester 1 ini ujiannya adalah abortus atau yang sering kita kenal keguguran ya. Kalau trimester kedua ini biasanya keluhannya adalah sudah mulai susah tidur karena janin mulai membesar. Lalu trimester ketiga ini biasanya keluhannya sering buang air kecil ya karena janin mulai membesar dan menekan saluran kandung kemih ya, sampai ada yang sudah merasakan kontraksi-kontraksi atau mulas-mulas palsu yang diberikan oleh anak kita. Melahirkan ya, melahirkan pun resikonya besar ya, seperti tadi yang dibahas bahwa resiko dari melahirkan ini adalah hidup dan mati ya. Melahirkan pun juga banyak ujiannya ya, misalnya kita pinginnya lahir normal, tapi ternyata Allah berkehendak lain, kita akhirnya untuk lahir sesar ya, menyusui. Menyusui di sini juga banyak rintangannya ya, mulai dari anak yang tidak mau menyusu atau bahkan ASI kita yang tidak keluar padahal kita ingin sekali menyusui. Dan berhubungan seks, ya justru ini paling penting ya, berhubungan seks. Kenapa sih kok resiko ya? Karena perempuan ini, kita sebagai perempuan ini penerima ya, penerima. Jadi dijelaskan ya, kalau ada seorang suami yang memiliki penyakit menular seksual ya, sebelum berhubungan istri harus tahu. Ya, kenapa? Karena kalau suami punya penyakit menular ya, otomatis kita sebagai perempuan itu pasti akan terkena imbasnya. Ya, semoga kita dijauhkan dari laki-laki yang seperti ini ya. Semoga suami-suami kita sehat, alhamdulillah ya. Dan juga untuk yang masih gadis yang sedang ingin mencari suami, semoga mendapatkan suami yang soleh dan sehat. Next,
Yang kedua, hak jaminan kesejahteraan, ya. Hak jaminan kesejahteraan ini lebih cenderung dijelaskan oleh Allah untuk Quran surat Al-Baqarah di sini. Di atas pundak ayah ya terletak tanggung jawab memberikan nafkah dan perlindungan bagi ibu anak-anaknya secara makruf. Ya di sini ma'ruf artinya secara baik ya, secara baik, secara aman dan nyaman. Next, Ya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan ya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dan secara ma'ruf ya. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan waris pun berkewajiban demikian. Nah, jadi di sini Allah telah menjelaskan bahwa Allah memberi ujian kita itu tidak akan melebihi kadar kemampuan kita. Ya, ujiannya apa sih ya? Contohnya itu sudah ada ya di zaman Nabi ya, khususnya yang sering kita dengar yaitu kisah Ummi Aisyah ya, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah istri ketiga ya, di mana hanya beliau istri Rasulullah yang dinikahkan pada saat masih gadis. Yang lainnya dinikahkan pada saat janda. Tapi Ummu Aisyah pula lah ya yang tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai yang mungkin sedang umi-umi atau umu-umu yang sedang menanti kehadiran sang buah hati, kita bisa belajar dari Ummi Aisyah. Lalu apalagi sih ujiannya ya? Contohnya ujiannya pada wanita ya, tidak semua wanita bisa merasakan yang namanya menstruasi. Mengapa? Ya, karena ada sebagian di luar sana seorang wanita yang ternyata sedang diuji Allah tidak memiliki rahim. Ya. Kok bisa ya? Allah yang menciptakan, kun fayakun ya. Banyak juga kasus seperti itu. Jadi pada usia 16 tahun ya, ternyata kok tidak haid. Pada saat dikonsultasikan ke dokter di USG ternyata rahimnya tidak ada. Itu ujian menstruasi. Ya, ada yang diuji dari Allah menstruasi kok. Tapi ternyata ya tadi ini dijelaskan bahwa ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun belum diberi anugerah momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ujiannya pada saat melahirkan ya. Pada saat melahirkan kita sudah melahirkan ya secara sehat, ternyata bayi kita meninggal dunia. Ya. Apalagi pada saat misalnya menyusui anak ya. Anak kita susu ASI kita banyak, tapi ternyata anak kita tidak mau menyusu. Ya, itu ujian. Jadi ujian apapun yang kita dapatkan ya, kita harus bersyukur kepada Allah, kita harus terus berdoa, bersabar ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi, apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun ya, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi dimaksudkan di sini adalah misalnya sebelum usia 2 tahun ternyata ASI kita sudah habis. Ya, ASI kita sudah habis atau ternyata ada uzur yang lain, misalnya kepadatan kita bekerja sehingga membuat kita tidak fokus menyusui anak. Nah, ini bisa menyapih sebelum 2 tahun ya, tapi tentunya dengan kerelaan keduanya. Maksudnya di sini adalah musyawarah dari suami ya. Karena itu anak kita berdua dengan suami, apapun urusannya dengan anak, itu suami harus tahu. Karena apa? Jika kita tidak menyusui anak sampai 2 tahun, ternyata suami tidak tahu, ya ditakutkan suami tidak ridho, dan kita berdosa. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu. Apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini dijelaskan bahwa Allah membolehkan kita loh untuk anak kita disusui oleh orang lain ya. Dalam arti di sini dimaksudkan adalah ASI sambung. Jadi bayi kita diberikan ASI oleh ibu lain ya. Nah, sedangkan ASI ini sifatnya seperti darah ya. Darah ini ya, darah itu ada namanya istilahnya gen
gen itu adalah hasil dari inti sel. Sedangkan ASI ini terdiri dari beberapa sel. Sudah dibayangkan berarti sudah banyak inti sel yang di dalam ASI. Ya, jadi sifatnya seperti darah, jadi kita harus hati-hati dalam menyambungkan ASI untuk anak kita. Karena ada beberapa syarat, ya, beberapa syarat baik itu secara medis maupun secara Islam, bagaimana kita menyambungkan ASI untuk anak kita. Nanti itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Next, Nah, kesimpulan dari hak reproduksi ini ada 5. Yang pertama adalah perihal memilih pasangan. Yang kedua, hubungan seksual. Yang ketiga, keturunan. 4, perawatan anak. Dan yang terakhir adalah cuti reproduksi. Next, Yang pertama, memilih pasangan. Ya, di sini terdapat ilmu fikih ya yang menyebutkan ada istilah ijbar. Jadi ijbar di sini artinya adalah segala sesuatu keputusan yang berhubungan dengan pernikahan anak itu ada di bapak atau di ayah. Jadi segala keputusan apapun itu ya keluarga maupun si anak harus menyetujuinya tanpa menolaknya. Ada pendapat dari Kiai Haji Masdar ya berpendapat bahwa seharusnya ijbar itu dalam kehidupan umat Islam tidak perlu ada ya. Mungkin ini sudah dilakukan penelitian karena beliau juga adalah ahli dalam penelitian ya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim ya yang isinya perempuan janda lebih berhak untuk ya, perempuan janda lebih berhak atas dirinya daripada ayahnya, sedangkan anak gadis harus didengar persetujuannya dan diam itu adalah persetujuannya. Jadi di sini dimaksudkan adalah jika perempuan janda ingin menikah berhak memilih laki-laki yang ia inginkan, tapi untuk yang gadis itu diharuskan menyetujui apapun keputusan dari ayah. Nah, jadi dalam istilah ini bisa kita bilang kita anggap sebagai perjodohan ya, bisa dianggap sebagai perjodohan. Next, Ya, dalam penelitian ada responden lain yang mengatakan yang sudah berkeluarga khususnya berpendapat bahwa mereka merasa bebas dalam memilih pasangan hidup. Ya, menentukan pilihan hidup merupakan hak pribadi yang tidak dapat ditentukan oleh orang lain, termasuk orang tua. Ya, karena pernikahan ini adalah kebahagiaan untuk yang menjalankan ya, bukan milik orang lain. Tentunya peran orang tua tidak dapat dikesampingkan karena khususnya untuk orang tua kita butuhkan adalah restu dan saksi pernikahan. Mungkin di sini ada para umi-umi yang mungkin korban perjodohan ya, atau mungkin ta'aruf tapi sudah ditentukan oleh orang tua khususnya ayah. Next, Nah, yang kedua hubungan seksual. Di sini dalam berhubungan seksual Allah telah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 223 ya. Isinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Jadi di sini Allah mengilustrasikan bahwa perempuan ini adalah sebagai tanah. Ya, sebagai tanah dan suami kita sebagai pemilik benih. Ya, jadi bagaimana kita bisa mendapat tanaman yang baik ya, tanaman yang subur, tanaman yang indah jika tanahnya tidak baik ya, serta dan cara menanamnya pun tidak baik, otomatis tanaman yang kita hasilkan pun tidak baik. Next, Nah, tafsir Al-Qalam menyebutkan bahwa ayat tersebut memberi peringatan kepada kaum muslimin. Yang pertama, ya, melakukan hubungan seksual melalui satu lubang saja, yaitu farji, bukan melalui anus atau dubur. Ya, yang kedua,
dilarang melakukan persetubuhan dengan istri dalam keadaan haid dan nifas, ya, tambahannya nifas. Ya. Di mana tujuan persetubuhan ini ya untuk mendapatkan keturunan yang baik dan soleh sehingga kelak lahir dan dewasa diharapkan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagai contoh, kita akan menanam satu pohon mangga, ya, ingin menanam pohon mangga. Nah, kita sebagai tanah, ya, sebagai tanah pun, ya, jika tanah ini subur, tanah ini bagus, tidak tandus, tidak kering, ya, dimasukkan di sini adalah calon-calon ibu solehah, ya, ibu yang solehah kita, insya Allah, ya. Lalu sang suami ini adalah pemilik benih, ya, pemilik benih pohon mangganya. Jadi pohon mangga ditanam di tanah, ya, tanah ini kita sebagai wanita ditanam. Jadi apakah hanya ditanam saja lalu habis itu dibiarkan? Ya, tidak. Tentunya pada saat setelah ditanam diberikan pupuk, diberikan air, lalu dilihat, sering kita lihat apakah ada hama, apakah ada ulet atau ada hama-hama yang lain yang dapat mengganggu pertumbuhan pohon mangga tersebut. Jika dikasih pupuk, dikasih air, dikasih anti hama, insya Allah pohon mangga itu akan tumbuh dengan baik, ya. Lain halnya jika sudah di taman bibit, dibodoh-bodohin amat, tidak dikasih air, tidak dikasih pupuk, tidak dilihat-lihat, alhasil apa? Tanamannya mati, ya. Selain mati, tanahnya juga jadi rusak, ya. Nah, yang ketiga adalah di sini adalah berikut bahaya, ya. Allah sudah melarang kita untuk melakukan hubungan lewat anus. Ada hubungannya nggak sih dengan medis atau ada hubungannya sih dengan kesehatan? Ya, jelas ada, ya. Allah melarang pasti itu ada tidak baiknya untuk kita. Yang pertama, ya, melakukan hubungan lewat anus, ya. Yang pertama ini sudah pasti, ya, sudah pasti kelainan seksual. Sudah pasti kelainan seksual. Ya. Apa sih bahayanya? Pertama, rasa sakit dan tidak nyaman, ya, otomatis, ya. Jangankan berhubungan seksual, ya. Kita pasti semua sudah pernah merasakan yang namanya konstipasi atau susah buang air besar, ya. Itu aja sudah tidak nyaman, apalagi melakukan hubungan seksual lewat anus, ya. Pasti nyeri, ya. Yang kedua, tidak ada pelumas atau lubrikasi. Ya, lubrikasi ini hanya ada di vagina atau di farji, ya. Jika ada pelumas di anus, otomatis kita nggak perlu pakai obat mikrolat sup, ya, yang isinya pelumas jika kita susah buang air besar. Yang ketiga, mudah menyebarkan penyakit menular seksual, ya. Nih, ada beberapa virus yang dapat disebarkan. Yang pertama adalah Human Immunodeficiency Virus atau kita kenal HIV dan AIDS. Yang kedua adalah Human Papilloma Virus, HPV, yang dapat menyebabkan kutil kelamin, ya, yang sering kita lihat. Jadi ada daging-daging tumbuh di sekitar penis atau sekitar vagina, ya. Terus ada kanker dubur, otomatis, ya. Kenapa kok bisa jadi kanker dubur? Ya, karena dubur yang ukurannya kecil, ya, tidak ada lubrikasi, lalu dilakukan hubungan seksual, ya, sekitar dubur bisa terjadi luka atau infeksi yang bisa memicu kanker. Ya, virus hepatitis A, B, chlamydia. Chlamydia ini adalah salah satu penyakit yang menyerang sekitar mulut rahim, ya. Jadi ya, ini vagina, ya, vagina. Di dalam vagina ini ada mulut rahim. Ya. Jadi kalau misalnya bayi mau keluar, itu tidak langsung dari vagina, dia harus membuka mulut rahim kita dulu, ya. Jadi di sekitar mulut rahim lah ini penyakit chlamydia ini, ya, biasanya disertainya rasanya nyeri, khususnya pada saat berhubungan seksual, terkadang keluar darah, ya. Lalu ada gonore. Gonore ini yang sering kita sering dengar itu adalah kencing nanah, ya. Jadi keluar nanah, ya, dari penis atau dari vagina. Itu biasanya disertai nyeri juga, ya, dan berbau. Dan herpes, ya. Lalu ada strain E. coli, ya, menyebabkan infeksi saluran kemih, mulai dari sistitis, radang, kandung kemih hingga pyelonefritis atau infeksi ginjal. Nah, untuk infeksi saluran kemih atau ISK ini, jangankan ini berhubungan yang tidak sewajarnya. Kita sudah berhubungan sewajarnya, suami
kita sehat pun kita sebagai wanita itu lebih cenderung sering terkena penyakit infeksi saluran kemih ya, kalau orang bilang itu anyang-anyangan ya, kita untuk kencing sakit ya, sedikit-sedikit mau kencing, perasaan mau kencing banget tapi ternyata yang keluar sedikit tapi nyerinya minta ampun ya, itu namanya infeksi saluran kemih. Jika dibiarkan ya, itu bisa menjadi ya radang kandung kemih dan infeksi ginjal, bisa terkena radang ginjal. Next, Bahaya seks saat haid ya, rasa tidak nyaman sudah pasti. Jangankan kita berhubungan seksual pada saat haid, kita pasang pembalut aja kita sudah tidak nyaman ya. Yang kedua PMS atau penyakit menular seksual otomatis, karena pada saat haid itu yang kita keluarkan adalah darah kotor ya. Lalu infeksi jamur sudah pasti. Yang keempat, kok bisa memicu kehamilan Bu Bidan? Ya, jadi biasanya kalau untuk memicu kehamilan ini biasanya hanya sekian persen ya, mungkin 5%, 10%. Kok bisa? Jadi misalnya nih, kita ya sebagai perempuan sudah merasa bahwa kita sudah selesai nih haidnya. Udah selesai kok, biasanya cuma seminggu, ini juga tinggal ngeflek aja. Lalu si abinya nanya, Mi udah selesai belum Mi? Ya itu kode ya, biasanya kode-kode gitu ya. Lalu kita ngerasa, oh tinggal ngeflek nih, udahlah mandi aja, mandi wajib. Ya kita menjalankan tugas kita sebagai seorang istri. Lalu ternyata bulan depan kok kita hamil, ya kok bisa hamil? Padahal kemarin itu pas bener loh sehari setelah haid. Jadi gini, sperma itu bisa hidup 7-14 hari atau 2 minggu ya. Sperma suami itu bisa hidup di dalam rahim, ya di dalam vagina selama 2 minggu. Jadi bayangkan kalau misalnya kita setelah haid 1 hari langsung berhubungan badan, ternyata tidak sampai seminggu sel telur kita pecah, ya sel telur kita sudah matang, keluar deh dia, ya keluar dia dari rumahnya, ketemu sel sperma si Abi, ya sudah jadilah hamil. Tapi ini hanya sekian persen ya, sekian persen. Lalu ada resiko endometriosis ya, endometriosis ini adalah penebalan dinding rahim ya. Jadi di sini biasanya penebalannya itu melebihi ukuran sesungguhnya. Jadi misalnya ketebalan rahim sekian mili, ternyata pada saat berhubungan seksual itu memicu resiko endometriosis. Biasanya kalau endometriosis ini biasanya dirasakan itu suka nyeri perut ya, lalu habis itu suka ngeplek ya. Biasanya kalau endometriosis ini harus dilakukan kuretase ya. Next, Yang ketiga, hak memiliki keturunan ya. Orang yang menikah itu biasanya pasti ingin memiliki keturunan. Tapi sekarang lagi musim perempuan-perempuan zaman now, perempuan-perempuan wanita karir ya yang menganut paham child free ya. Mungkin para Uhti dan Umi di sini pernah dengar yang namanya child free ya. Child free ini bebas anak. Jadi mereka mau menikah tapi sudah mempunyai perjanjian khusus di awal dengan suami bahwa mereka tidak ingin mempunyai anak. Mereka ingin bebas ya, hanya berdua dengan suami, tidak ingin anak ya. Semoga kita dijauhkan oleh sifat-sifat seperti itu ya. Karena sejatinya kita menikah ingin memiliki keturunan, di mana keturunan itu insya Allah bisa memberikan doa kita pada saat kita sudah meninggal, sudah memberikan istighfar kepada kita ya pada saat kita sudah meninggal. Orang yang sudah menikah harus mampu secara fisik, mental, dan spiritual. Ya, secara fisik maksudnya apa? Jadi secara fisik ini adalah secara organ tubuh atau organ reproduksi. Ya, bagaimana pada persetujuan dari WHO, ya, usia reproduktif itu ada pada usia 14 sampai 49 tahun. Jadi 48 tahun, 45 tahun itu masih bisa hamil, masih boleh ya. Tapi untuk usia subur atau usia sel telur terbaik itu ada di usia 20 sampai 30 tahun. Ya. Secara fisik bagus. Lalu bisa nggak sih umur, Bu Bidan bisa nggak sih umur 70 tahun, 60 tahun hamil? Bisa, ya. Bisa jika Allah berkehendak. Sebagai contoh ya, sebagai contoh pada zaman Nabi kita, ya, yaitu Umi Sarah ya. Umi Sarah itu adalah istri Nabi Ibrahim ya.
yang hamil Nabi Ishak pada usia 90 tahunan, Masya Allah ya. Lalu siapa lagi? Ada ya, istri Nabi Zakaria ya, yang lahirnya Nabi Yahya. Itu pun pada saat itu istri Nabi Zakaria berusia 98 tahun ya, Masya Allah. Apa yang tidak mungkin ya? Contohnya apa lagi ya? Umi Maryam yang melahirkan Nabi Isya, itu tanpa ayah bisa kan? Ya, bisa jika Allah berkehendak. Lalu sehat secara apa lagi? Mental. Ya, mental ini maksudnya adalah psikis. Psikis kita, sudah siapkah kita memiliki anak ya? Karena apa? Ya mungkin yang biasanya berdua aja dengan suami, makan berdua dengan suami, tidur berdua dengan suami, ini harus dengan anak. Bertiga tidur dengan anak, kalau mau makan tidak bisa berdua lagi dengan suami. Jadi anaknya dulu yang disuapin ya, bertiga. Jadi harus kuat mental ya. Spiritual di sini artinya adalah rohani ya, rohani itu artinya agama, dari segi agama ya. Sudah siapkah kita memiliki anak dari segi agama? Bisakah kita nanti ngajarin anak kita ngaji? Bisakah kita nanti ngajarin anak kita sholat ya? Ketiga ini harus siap. Contohnya apa kalau tidak siap? Contohnya adalah ya banyak sekarang wanita-wanita sekarang yang hamil di luar nikah ya. Hamil di luar nikah mungkin dari segi fisik mereka sudah siap, sudah mampu, buktinya sudah bisa hamil ya, tapi secara mental dan spiritual tidak. Contohnya apa secara mental ya? Ya itu tadi, karena dia hamil di luar nikah ya, tanpa persetujuan orang tua, akhirnya apa? Yang kena adalah psikis. Mereka depresi, setelah depresi apa? Bunuh diri ya. Nauzubillah min dzalik. Spiritual agamanya, rohaninya nol ya. Dia kalah oleh syaitan, dia bunuh diri ya. Mungkin yang pertama dia tidak bunuh diri, ya mungkin dia niatnya hanya membunuh anaknya dengan cara aborsi atau membunuh anaknya. Ternyata anaknya mati, ibunya juga mati. Kenapa? Karena pendarahan atau kehabisan darah. Dia meninggal dalam keadaan berdosa yang berlipat ganda. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi di sini kalau ini para uti-uti yang belum menikah, jadi jangan berpikiran bahwa aku harus menikah, anak harus menikah, tahun depan harus menikah. Jadi ini yang harus kita siapkan ya, fisiknya dulu, ya, mental sudah siap belum jadi seorang ibu? Karena kalau sudah menikah ya, otomatis siap menjadi ibu. Ya, kadang ada juga sudah siap nikah tapi ngomong sama suami, Bi, nunggu 2 tahun lagi ya, Bi. Ya, tapi apinya pengennya langsung. Ya, jadi harus siap. Bagaimanapun juga kita harus siap memiliki anak. Ya. Next, Nih, wanita sebagai pendidik anak ya, sebagai madrasah pertama. Di sini Allah telah memberitakan kita pada surat An-Nisa ayat 9 yang isinya, dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah yang mereka khawatirkan terdapat terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Di sini Allah sudah memerintahkan kita untuk mengurus anak-anak kita, ya, tidak meninggalkan anak-anak kita, apalagi dalam keadaan lemah, ya. Next, Nah, perawatan anak. Dalam hak perawatan anak ini ternyata dibagi menjadi 5, ya. Yang pertama, seluruh pengasuhan sepenuhnya oleh istri atau oleh ibu. Jadi di sini seorang suami tidak tahu menahu, ya. Mungkin di sini jangan-jangan si Abi nggak tahu anaknya sekolah di mana. Atau di sini Abinya jangan-jangan nggak tahu anaknya udah bisa ngaji atau belum, ya. Karena seluruh pengasuhan oleh istri, ya. Benar ini hak kita, ya. Lalu yang kedua, pengasuhan saling berbagi oleh suami, ya. Masya Allah, ya. Di sini jadi misalnya nih, berbagi pada saat suami sudah pulang kantor, sudah pulang kerja, ngomong nih sama uminya. Umi istirahat deh, nanti biar Abi yang mandiin anak-anak. Ih, Masya Allah ya, Masya Allah sekali suami seperti ini. Lalu yang ketiga, pengasuhan sepenuhnya oleh suami. Masya Allah, masih adakah suami seperti ini? Ya, para umi-umi, para umahat ya, mungkin ada yang suaminya seperti ini, jadi suami yang mandiin, suami yang nyuapin, suami yang nyebokin, suami yang ngantar sekolah, suami yang ngantar les ya, jadi suami semuanya. Istrinya
hanya tiduran, istrinya hanya nonton dakor, istrinya hanya nge-mall ya, masih ada ya seperti ini. Lalu pengasuhan oleh nenek dan kakek ya, jadi nenek dan kakek yang mengasuhnya. Lalu pengasuhan sepenuhnya oleh babysitter ya, di sini masuknya babysitter ya. Babysitter yang jadi untuk yang 1 dan 3 ini sebenarnya masih bisa dalam jangkauan kita. Tapi untuk yang nomor 4 dan nomor 5 ini ya kita harus memiliki hak juga ya, hak peran juga ya, walaupun diasuh oleh nenek kakeknya, kita harus pantau. Khususnya yang nomor 5 pengasuhan sepenuhnya oleh babysitter. Ya, ini kemarin sudah kita dengar di berita bahwa ada sepasang pasutri ya yang menikah 7 tahun baru memiliki anak. Pada saat punya anak, ternyata anaknya dibunuh oleh babysitternya sendiri. Bayinya dimasukkan ke kulkas. Nauzubillah min dzalik ya. Walaupun kita punya babysitter, punya pengasuh di rumah, kita harus punya peran penuh ya. Misalnya ya, kita lagi kerja, kita pasang CCTV di rumah yang selalu on, kita pasang di HP kita. Jadi kita tahu ya anak kita diurus dengan baik atau tidak. Tapi ya sebagusnya sih dalam hak merawat anak ini nomor 2 ya, umi-umi, umahat nih, uti-uti ya, siap-siap nih. Kita kalau mengasuh anak itu harus saling berbagi kepada suami ya. Jangan sampai nanti suami nggak tahu ya anak kita sekolah di mana. Yang terakhir cuti reproduksi ya, cuti reproduksi ini ya dibagi menjadi 2, yaitu cuti reproduksi dalam medisnya, yang kedua dalam agamanya. Contohnya apa sih kalau dalam medis? Jadi dalam medis ini misalnya yang sering kita dengar adalah program KB ya, keluarga berencana yang telah disiarkan oleh pemerintah. Jadi kalau dalam waktu misalnya KB-nya anaknya hanya 2 nih ya, atau dalam jarak 2 tahun gitu. Misalnya punya anak, sekarang anak masih umur 5 bulan, oh jangan hamil dulu deh ya. Itu cuti reproduksi ya. Untuk di dalam agama nih Allah ya udah memberikan kita spesialnya karena kita diberi rahim ya. Karena rahim ini tidak bisa dibuat oleh manusia ya. Walaupun transgender itu ya dari laki-laki bisa punya payudara, bisa berubah kelamin, tapi tidak dengan rahim ya. Mau itu laki-laki dirubah secantik apapun, dia tidak akan bisa hamil, tidak akan bisa memiliki keturunan, tidak akan bisa mengandung. Itu ya, Masya Allah ya, ciptaan Allah yang tidak bisa ditiru oleh manusia sepintar apapun. Jadi di sini Allah ngasih kita tenggang waktu atau cuti. Pada saat kita haid, pada saat kita nifas, kita dikasih cuti tidak sholat ya, dikasih cuti tidak puasa. Tapi untuk puasa kita harus ganti ya, harus diganti. Dan juga cuti pada saat haid nih, pada saat haid kita cuti dalam bertugas sebagai istri ya, tidak bisa digauli, dan nifas juga ya, karena kemarin juga dengar berita bahwa pada saat nifas itu ada ibu nifas baru 2 minggu nifas dipaksa berhubungan badan oleh suami, alhasil si ibu meninggal dunia ya. Nauzubillah, semoga suami-suami kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu ya. Ya demikian penjelasan seminar dari hak reproduksi. Insya Allah nanti pertemuan yang akan mendatang kita akan membahas persoal akil baik dan menstruasi ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakillah khair untuk Umu yang telah memberikan materi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, bagi Umu dan Ukhti yang ingin bertanya dipersilahkan. Boleh bertanya secara langsung dengan mengklik raise hand atau boleh bertanya melalui kolom chat.
Untuk Umu dan Ukti yang belum jelas apa yang disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri, boleh silahkan langsung ditanyakan atau bisa melalui kolom chat yang sudah disediakan. Nah, itu Anti ada yang bertanya Uminya Oh iya. lewat chat. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta namanya Fatonah ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Afwan izin bertanya, apakah jika pernah mengalami keguguran berkali-kali akan lebih sulit untuk hamil lagi? Soalnya Ana pernah baca postingan di Instagram bahwa wanita yang pernah mempunyai riwayat keguguran berkali-kali, plasentanya akan menipis. Lalu bagaimana Umi penjelasannya? Jazakillah khair. Untuk Umu dipersilahkan untuk menjawab. Ya, bismillahirrohmanirrohim ya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Umi Fatonah ya. Jadi di sini sebenarnya tidak ada hubungannya antara keguguran dengan plasenta menipis ya. Nah, jadi begini, keguguran ya, kalau pada saat keguguran itu kalau misalnya kita sudah keguguran itu biasanya dokter akan memberi dua pilihan ya, Yang pertama itu adalah memberi obat ya, memberi obat dalam arti membersihkan seluruh rahim, karena biasanya kalau keguguran itu walaupun bayi atau janin sudah keluar itu biasanya masih ada sisa-sisa kehamilan di dinding rahim. Jadi dokter akan menawarkan yang pertama menggunakan obat ya, obat minum ya, biasanya nanti keluar flek-flek seperti itu ya, seperti haid. Lalu pilihan yang kedua adalah dikuretase ya, jika memang itu ya sisa kehamilannya masih tebal atau masih banyak. Nah, kalau untuk yang kedua ini misalnya ternyata sisa kehamilannya masih banyak ya, masih penuh gitu. Jadi harus dikuretase, tapi kita menolak untuk kurektase. Biasanya ini cenderung lebih resiko terjadinya ya, lebih cenderung terjadi kista. Ya, sering kita dengar kista ovarium, ya, kista rahim. Jadi itu biasanya timbul karena sisa-sisa kehamilan yang tidak keluar. Jadi apakah sulit hamil lagi ya? Jawabannya ya, kalau untuk dari medis itu masih bisa ya, masih bisa untuk diusahakan hamil jika memang itu mencukupi yang pertama usia ya, usianya subur, lalu yang kedua organ reproduksinya bagus ya, itu masih bisa hamil lagi. Ya contohnya, jadi saya pernah kerja di rumah sakit, jadi si ibu itu keguguran sudah 5 kali. Ya, Masya Allah, keguguran sudah 5 kali dalam kurun waktu 3 tahun ya. Dalam kurun waktu 3 tahun sudah keguguran 5 kali. Ternyata masih bisa hamil lagi dan bayinya lahir secara sehat. Alhamdulillah ya. Yang penting kita sudah berniat untuk hamil, kita sudah berusaha ya, kita berdoa, insya Allah Allah kabulkan ya. Lalu untuk plasenta, jadi plasenta ini adalah plasenta, jadi gini, ini bayi ya, ini janin, ini plasenta. Jadi plasenta ini adalah tempat makanan ya, jadi tempat makanan bayi. Jadi kalau sudah ada plasenta itu biasanya sudah hampir membentuk adanya bayi. Jadi kalau mungkin ini maksudnya rahim ya. Rahim mungkin maksudnya ya. Kalau plasenta ini tempat makan bayinya. Jadi rahim apakah menipis jika keguguran ya? Tidak ya. Biasanya kalau menipis ini itu biasanya cenderung kepada yang memiliki anak banyak. Ya, memiliki anak banyak. Jadi misalnya dia sudah memiliki anak 8, 9, 10. Nah, itu bisa rahimnya menipis ya. Itu bisa. Tapi kalau misalnya plasenta ini tidak ya, mungkin ini maksudnya adalah rahim. Jadi tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya. Mau kita keguguran 10 kali, 11 kali ya,
insya Allah masih bisa hamil lagi. Yang penting kita dan suami dalam keadaan sehat ya, usia masih bagus, insya Allah masih bisa hamil ya. Ya, lanjutnya Anti. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Umu. Waalaikumsalam. Ana izin bertanya, bagaimana jika sudah menikah tapi akhwat belum siap untuk berhubungan? Jazakillah khair. Silakan Umu. Ya, bismillah. Saya mau menjawab pertanyaan dari Umu Putri ya. Jadi di sini bertanya, sudah menikah, tapi istri belum siap untuk berhubungan. Jadi memang di sini ada beberapa kasus. Jadi si istri belum siap untuk melakukan hubungan. Yang pertama adalah dalam segi siap itu adalah kurangnya pengetahuan ya. Jadi kita sebelum menikah ya, misalnya kita beberapa hari lagi kita mau hari H gitu ya, kita boleh belajar atau boleh kita menggali ilmu. Dalam arti di sini mungkin buka browser ya, internet, apa sih berhubungan seksual itu, apa sih yang harus kita persiapkan ya. Biasanya pertama ini adalah kurang ilmu, jadi takut, aduh nanti kalau misalnya berhubungan takut sakit, takut ini, takut itu ya. Nah, ini biasanya kalau saat kita mau menikah itu kan kita dianjurkan untuk vaksin tetanus ya, vaksin tetanus atau vaksin TT ya di lengan, jadi persiapan. Jadi untuk persiapan menerima dari suami. Nah, pada saat kita melakukan vaksin itu biasanya dijelaskan oleh bu bidannya atau bu dokternya. Itu boleh ditanya, sharing dengan beliau. Jadi nanti kalau berhubungan bagaimana ya? Mungkin takut ini, takut itu. Ya, ini kurang ilmu. Yang kedua ini biasanya adalah belum cinta. Ya, belum cinta terhadap suami. Ini biasanya yang dijodohkan ya tadi, atau yang ta'aruf, ya belum kenal, belum tahu, ya masih malu-malu gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau memang belum siap ya, kita jangan paksakan. Kenapa? Jadi ya maaf ya, Farji atau vagina. Kalau misalnya kita tidak siap berhubungan badan tapi dipaksa, ya itu ada terjadinya ketegangan ya di otot-otot vagina. Di otot-otot vagina kita bisa tegang ya jika dipaksakan berhubungan badan, takutnya terjadi robekan di vagina. Ya, ujung-ujungnya apa? Nanti kita terjadi pendarahan, nyeri dan sebagainya. Nah, di sini biasanya kalau memang seperti ini pengetahuan itu bukan hanya dari si istri, tapi si suami juga ya. Jadi suami harus tahu juga, harus punya ilmunya masing-masing. Atau memang kalau dua-duanya belum tahu ilmunya, bisa sharing bareng-bareng berdua, dicari ya. Karena bagaimanapun saat berhubungan itu harus sama-sama harus sama-sama ikhlas dan sama-sama rileks ya. Jadi intinya kalau belum siap berhubungan badan, kita sendiri yang harus tahu penyebabnya apa. Atau kita takut, atau kita belum cinta dengan suami, atau bagaimana ya. Insya Allahnya ilmunya ditambah, nanti bisa sharing-sharing ya, nanti bisa atau kalau misalnya malu-malu atau apa, bisa WhatsApp pribadi dengan saya, nanti bisa dijelaskan lebih detail ya. Selanjutnya Anti. Untuk pertanyaan yang ketiga, Afwan izin bertanya bagaimana caranya agar bisa hamil anak perempuan atau akhwat? Apakah 1-2 hari setelah ovulasi bisa menghasilkan kehamilan anak perempuan? Jazakillah khair. Ya, bismillah. Kalau mau pingin anak laki-laki atau perempuan memang ada tekniknya ya, ada tekniknya. Tekniknya apa ya, selain pada saat masa ovulasi, pada saat berhubungan seksual pun ada tekniknya. Jadi ada yang tidak boleh pada saat suami pada saat suami orgasme itu ada yang tidak boleh terlalu ditekan mendekati mulut rahim, ada yang harus dijauhkan ya. Karena apa? Karena sistemnya kita mengenal ada yang namanya asam dan basa. Jadi ada beberapa penjelasan bahwa untuk laki-laki dan perempuan ya, sperma gen laki-laki perempuan itu ada yang berhubungan dengan asam dan basa di
vagina kita ya. Ya, itu yang pertama ada ininya ya. Ada tekniknya, lalu selain itu ya itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang paling gampang banget kita mau laki-laki perempuan itu adalah ya IVF ya ya, atau bayi tabung kalau sekarang lagi ngetrennya itu paling mudah. Karena apa? Karena dari formula tabung ya, sistem IVF ini bisa dipisahkan ya, bisa dipisahkan gen X atau Y ya, jadi bisa dipisahkan, kita bisa milih. Ya, nanti penjelasan lebih detailnya nanti bisa kita bahas di grup atau bisa japri ya karena kalau untuk mencari jenis kelamin seks anak ini lumayan panjang penjelasannya ya Next, Anti. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Ukti Tiara. Bismillah Umi, Anda mau bertanya, adakah maksimal seorang wanita dalam mengandung anak? Dan jikalau wanita melahirkan dengan jarak dekat secara berturut-turut, apakah berbahaya? Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Maksimal seorang wanita ya, di sini tadi jelaskan bahwa untuk usia reproduksi wanita itu maksimal di usia 49 tahun ya. Kenapa sih kok ada usia maksimalnya ya? Yang pertama pada segi usia itu yang pengaruh adalah kekuatan ya, kekuatan dari sang ibu, tenaga dari sang ibu, di mana pada saat mengandung 0 sampai 9 bulan itu kan sudah banyak rintangan ya, mulai dari mual, muntah, atau bahkan dari nyeri punggung, nyeri kepala, dan lain-lain ya. Biasanya pada saat semakin bertambah usia, itu semakin berkurang sistem metabolismenya atau sistem dari sel tubuhnya itu berkurang. Ya, apalagi pada saat persiapan melahirkan ya, itu sangat rentan sekali ya. Tapi apa yang tidak mungkin ya, yang tadi dijelaskan bahwa istri-istri Nabi zaman dahulu ada yang melahirkan pada usia 98 tahun ya, Masya Allah. Tapi untuk yang saat ini itu maksimal di usia 49 tahun. Dan jikalau wanita melahirkan dengan jarak dekat secara berturut-turut, apakah bahaya? Ya, sebenarnya bahaya sih tidak, hanya beresiko ya. Beresikonya apa? Karena rahim kita itu ukurannya ukuran kepalan tangan kita atau seukuran telur bebek ya. Jadi pada saat hamil itu dia akan membesar sesuai ke ukuran janin ya. Bukan hanya satu tapi bisa 12 ya. Kita pernah dengar ya berita di India itu ibu-ibu melahirkan 12 atau 10 ya kalau tidak salah, 10 atau 12 bayi. Itu perut bisa membesar sekali ya, Masya Allah, itu rahim kita. Ya, rahim kita mengikuti. Nah, pada saat kita sudah melahirkan, itu otomatis sedikit pelan-pelan dia akan kembali ke ukuran semula. Ya, ukuran semula. Apakah bisa langsung ya? Bisa saja langsung hamil lagi, tapi ada resiko. Resikonya apa? Bisa terjadi pendarahan ya, pendarahan pada saat kelahiran. Ya, ini biasanya kalau yang kebobolan ini memang lebih beresiko, tapi kalau misalnya dia rajin kontrol ya, minum obat, sering USG dengan dokter, insya Allah masih bisa melahirkan kembali ya. Tapi tentunya lebih baik itu diatur jaraknya demi keamanan atau kesehatan kita dan bayi. Ya, next. Oh, ini Umi Putri ya, ya Masya Allah, jasakillah khair wa iyaki. Boleh nanti boleh WA ya untuk Japri. Mungkin ada yang malu di sini, ada yang mau tanya tapi kok malu-malu ya, bisa WA Japri ya. Ya, masih ada lagi kah yang ingin bertanya? Ya udah habis ya. Sepertinya memang sudah tidak ada lagi Oh, ya. ini masih ada lagi ya nih. Oh iya, Umi masih Ismalia. dari Umi Ismalia. Afwan Ana izin bertanya, apakah kehamilan itu dapat terjadi selain dari hubungan intim? Soalnya waktu itu ada info juga ada akhwat yang hamil sesudah berenang karena diduga ada sperma yang masuk. Hoax atau memang ada pendapat ilmuahnya ya jazakillah khair. Ya, Masya Allah ya. Bismillah ya.
Jadi kalau dari segi medis ya, kalau dari segi medis kehamilan tanpa berhubungan itu tidak mungkin ya. Kenapa? Karena kehamilan itu terjadi karena adanya pertemuan sel sperma dan sel telur. Jadi sel sperma, sel telur bertemu ya, menikah dia di dalam perut kita ya. Setelah menikah ya dia berkembang ya menjadi 3-4 yang dinamakan morula ya. Setelah itu dia membentuk gumpalan darah ya, gumpalan darah, lalu dia membentuk janin ya, membentuk janin. Jadi jika memang kalau secara medis itu kehamilan tanpa berhubungan itu tidak ada, kecuali jika bayi tabung. Kalau bayi tabung itu Umi tidak perlu berhubungan seksual. Ya, kok bisa ya Bu Bidan? Ya, karena kalau bayi tabung itu adalah sel sperma suami dan sel telur ibu itu ditemukan dalam satu tabung ya, dalam tabung di dalam alat ya ditemukan. Nah, di situ pada saat sudah berkembang ya, sudah berkembang membentuk janin, lalu dimasukkan di rahim kita. Itu tanpa berhubungan badan. Tapi itu sudah kemajuan teknologi. Tapi kalau tanpa berhubungan badan hamil itu tidak mungkin ya, kecuali itu IVF. Tapi itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya pada Umi Maryam ya, yang melahirkan Nabi Isa tanpa ayah atau tanpa suami. Soalnya waktu itu info ada akhwat hamil. Nah, ini udah berita lama ya. Jadi sebenarnya ini hoak. Ya, kenapa dikatakan hoak? Karena sel sperma itu mudah sekali rusak. Jangankan kena kolam renang ya. Di dalam vagina pun ya, di dalam vagina pun sperma itu banyak yang mati, Jadi sperma itu pada saat keluar itu beribu-ribu banyaknya, beratus ribu, berjuta-juta bahkan ya, berpuluh-puluh juta yang keluar dalam satu tetes air mani. Itu terdiri dari berjuta-juta sperma. Jadi dalam berjuta-juta sperma itu hanya ada satu pemenangnya yang bisa berkawin dengan sel telur. Yang lainnya apa? Mati. Kenapa kok bisa mati? Ya kena asam dari vagina kita. Vagina kita itu bersifat asam dan basah. Jika pada saat vagina kita bersifat asam, otomatis banyak sperma yang meninggoy. Kalau orang anak-anak bilang sekarang banyak yang meninggal ya, banyak yang mati di dalam air kolam renang ya. Ya, dalam kena air aja misalnya kita mau hamil, hasil hubungan badan kita cebok langsung kena air, mati spermanya. Apalagi dalam kolam renang yang biasanya ada zat kaporitnya, sudah otomatis mati. Kalau ini hoak ya ya. Jadi tidak ada orang kita berenang langsung hamil gitu, nggak ada. Jadi hamil itu dengan cara berhubungan seksual. Ya gitu ya ya penjelasannya. Ya sudah habis. Masih ada lagi? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau kalau malu-malu untuk bertanya nanti bisa ditanyakan di grup WA yang sudah disediakan. Ya mungkin nanti kalau masih ada yang malu mau ditanya tapi malu di grup bisa japri, insya Allah nanti dijawab. Jika mungkin ada pertanyaan ya ini mungkin karena kalau udah kemalaman takut kemalaman nanti bisa tanya di grup nanti insya Allah dijawab. Ya, sepertinya memang sudah tidak ada lagi ya, ya. Iya, Masya Allah. Kalau gitu kita langsung ke penutupan aja, karena sudah semakin malam juga. Untuk Umi wa Ukhti, semuanya Alhamdulillah telah selesai sudah kajian kita pada malam hari ini. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 malam lewat, yang dimana kita sudah menghabiskan kurang lebih 1 jam lebih untuk berbincang-bincang mengenai masalah hak reproduksi wanita. Dan sebentar lagi juga kebersamaan kita pada malam hari ini akan berakhir gitu ya. Dan sebelum itu, di sini saya akan sedikit
memberikan kesimpulan dari acara seminar kita pada malam hari ini, yaitu apa aja sih sebenarnya kesimpulan dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh Umuh Ningnya. Yang pertama itu perihal memilih pasangan, yang dimana kita sebagai perempuan dibebaskan untuk memilih pasangan sesuai apa yang kita mau, asalkan tetap bersumber gitu ya, bersumber secara Islam, yang dimana kita memilih pasangan yang baik secara fisiknya, jiwanya, raganya, dan finansialnya begitu. Yang kedua, secara hubungan seksual, yang dimana setelah kita memilih pasangan dan menikah, pasti kita akan melakukan bersama dengan pasangan kita untuk untuk membuat gitu ya sebuah keturunan untuk meneruskan perjuangan kita sebelumnya, yaitu yang dimana setelah itu kita akan merawat bersama-sama dengan pasangan kita, merawat anak yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu si perempuan bisa memilih apakah dia mau cuti dari masa reproduksinya seperti cuti hamil untuk menjeda kehamilan selanjutnya, atau pula alhamdulillahnya gitu ya, Allah memberikan kepada kita, kepada perempuan itu istilahnya tuh yang spesial, yang istimewa gitu, yang dimana kita itu mengalami haid, kita mengalami nifas gitu ya. Karena itu adalah waktu-waktu dimana yang Allah kasih untuk kita sebagai perempuan istirahat dari ibadah, karena kita di situ sedang tidak terkontrol emosi. Sebelum ditutup untuk acara malam hari ini, ada sedikit info dan kabar bahagia bahwasannya dalam tanya jawab tadi kami menyediakan door prize gitu, sebuah door prize yang alhamdulillah itu menarik gitu. Nanti pengumuman door prize-nya itu bisa dilihat di Instagram Nikop Squad Lampung dan Nikop Squad Bandar Lampung. Untuk yang belum follow, boleh di-follow dulu ya. Wajib di-follow dulu Instagramnya, nanti kita akan men-share siapa sih pemenang door prize kita pada malam hari ini. Dan untuk yang ingin bergabung di Nikop Squad Lampung atau Nikop Squad Bandar Lampung, bisa banget untuk hubungi saya atau hubungi Ukti Wardani atau Umu Risma, boleh. Nanti hubungi siapa saja gitu. Dan kabar bahagianya yaitu bahwasannya Muslimah Talk pada malam hari ini kita akan mengadakan setiap 2 pekan sekali. Dan akan dibahas dengan tema yang berkesinambungan atau berkelanjutan dengan tema yang sekarang. Nah, karena waktunya sudah semakin malam ya, ya. Dan juga mungkin sudah ada yang mengantuk, sudah ada yang ingin tidur gitu. Langsung saja kita tutup ya. Untuk acara yang kelima, yaitu penutup, untuk menutup kebersamaan kita pada malam hari ini, marilah kita akhiri dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Jazakumullah khairan kepada Umuh Ning Martika Sari sebagai selaku pemateri kita pada malam hari ini, dan juga kepada Umu dan Ukti semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini gitu, untuk menuntut ilmu, untuk bertolabul ilmi bersama, membahas seputar kesehatan reproduksi wanita. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakumullah khair untuk semuanya ya. Jika ada kekurangan yang berasal dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Yang ingin live dipersilahkan.